Nah, kalau kita bicara tentang restorasi Meiji, itu kan intinya itu adalah pemulihan kembali kekuasaan kaisar. Jadi Jepang dalam masa yang lama itu diperintah oleh diktator militer sebenarnya, yaitu pemerintahan oleh para shogun. Ya, kita mengenal misalnya antara lain setidaknya dua nama, bahwa Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Iya, menurut saya itu tentu reformasi itu merupakan peristiwa yang amat penting dan bahkan dapat dikatakan menjadi salah satu tonggak sejarah bagi bangsa ini. Nah, kalau kita berbicara tentang reformasi, tentu saja intinya itu adalah perubahan. Ya, tentu kita berharap perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks politik, saat ini pun ya, sebentar lagi kita akan pemilu pada tahun 2024, maka dapat kita katakan bahwa proses reformasi itu sedang berjalan. Nah, tentu kita berharap bahwa pada tahun 2024 nanti muncul presiden yang betul-betul dapat melanjutkan agenda reformasi itu dengan baik. Ya, dalam konteks perubahan tadi, tentu saja bukan saja hanya politik, tetapi juga ekonomi dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ekonomi, maka mungkin apa yang diumumkan oleh OECD bahwa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti tentu dapat kita jadikan sebagai salah satu acuan bagi kita untuk melihat ke sana. Nah, kalau kita bicara tentang masalah ekonomi, ya memang skalanya tidak mudah ya. Jadi kita bahkan tentu harus melihat misalnya dua hal. Pertama, SDA, sumber daya alam, dan kemudian juga SDM, sumber daya manusia. Nah, saya ingin tekankan pada masalah sumber daya manusia ini. Kita seringkali merasa senang, bangga bahwa kita mempunyai jumlah penduduk yang besar. Bahkan di tengah situasi dunia, di mana penduduk di berbagai negara di dunia ini cenderung mengalami penurunan secara signifikan, kita justru terus mengalami kenaikan. Bahkan dikatakan bahwa kita akan mendapat apa yang disebut sebagai bonus demografi. Nah, dikatakan di situ bahwa dengan adanya bonus demografi tersebut, maka Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi. Dalam arti kata bahwa kita mempunyai angkatan kerja yang besar. Dikatakan pula bahwa dengan jumlah penduduk yang besar tadi, itu kita pun juga akan menjadi salah satu pasar penting dunia. Ya, mudah ngomongnya begitu, tetapi dalam kenyataannya tidak semudah itu. Saya ulangi, walaupun bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, dalam konteks sumber daya manusia atau SDM, nah SDM itu kan pada prinsipnya adalah suatu yang masih potensial, masih bahan baku. Nah, bagaimana cara kita merubah sumber daya manusia itu, atau katakanlah HR ya, Human Resources, itu bisa menjadi Human Capital atau HC atau HC. Nah, untuk itu kan jelas diperlukan sebuah langkah-langkah yang serius tentunya, sehingga Human Resources itu betul-betul dapat menjadi Human Capital. Dalam arti kata, tenaga kerja yang memiliki keterampilan, yang sanggup bersaing, bahkan kalau kita melihat ke depan, di mana dunia cenderung terbuka dan semakin terbuka lagi ke depan nanti, kita memerlukan Human Resources yang harus sanggup bersaing dengan katakanlah baik sesama kita maupun dengan pihak luar tadi. Kembali tadi masalah Human Resources tadi. Jadi menurut data yang dikeluarkan oleh OECD pada tahun 2022, posisi kita adalah pada urutan ke-130 dari 199 negara. Jadi posisi kita berat sekali. Nah, selain itu, tentu juga kita melihat bahwa angkatan kerja kita sebagian besar kan bekerja di sektor informal, bahkan itu lebih dari 60%. Nah, apa maknanya itu? Ya tentu dalam salah satu makna, itu berarti bukti atau isyarat yang menunjukkan bahwa tenaga kerja kita tidak sanggup bersaing untuk masuk ke sektor formal itu. Nah, kalau demikian adanya, maka bonus demografi itu ya bisa menjadi semacam pisau bermata dua. Kalau kita tidak sanggup
merubah HR tadi atau HR menjadi HC atau HC, maka itu bisa menjadi malapetaka bagi kita. Paling tidak itu akan menjadi katakanlah calon-calon penganggurannya besar pada tahun sekitar 2045 nanti. Iya, sebenarnya kalau kita melihat reformasi Meiji, terutama sekali dalam konteks perbandingan atau dalam kaitan dengan reformasi kita, maka tentu itu merupakan peristiwa yang dua-duanya menarik. Hanya saja saya melihat bahwa ada perbedaan yang fundamental antara restorasi Meiji dengan reformasi yang kita lakukan, terutama sekali bermula pada tahun 1998 itu. Nah, kalau kita bicara tentang restorasi Meiji, itu kan intinya itu adalah pemulihan kembali kekuasaan kaisar. Jadi Jepang dalam masa yang lama itu diperintah oleh diktator militer sebenarnya, yaitu pemerintahan oleh para shogun. Ya, kita mengenal misalnya antara lain setidaknya dua nama, bahwa Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Nah, mereka itu adalah tentara dan mereka yang memerintah negeri itu. Nah, tetapi kemudian secara sukarela para shogun itu menyerahkan kekuasaan itu kepada kaisar. Jadi to restore kaisar sehingga menjadi kepala pemerintahan pada masa itu. Nah, kita melihat bahwa di dalam restorasi Meiji itu peristiwanya berjalan dengan amat damai, tenang, tidak ada kerusuhan, tidak ada kegaduhan, dan itu pun juga bersifat amat terencana. Jadi kaisar kembali kekuasaannya, ya kita mengenalnya sebagai Kaisar Meiji, maka dikatakan sebagai restorasi Meiji. Lalu yang amat penting di sini adalah bahwa dalam restorasi Meiji itu target mereka jelas, yaitu Jepang ingin setara dengan bangsa Barat. Jelas itu targetnya yang mau dicapai itu. Lalu apa yang dilakukan? Ya, tentu kalau targetnya telah ditetapkan, kita harus menyiapkan apa langkah-langkah yang akan ditempuh. Jadi atau agenda kerja untuk mencapai target itu. Nah, Jepang memiliki setidaknya 3 atau 4 target. Ya. Pertama ya, itu adalah modernisasi politik. Nah, Kaisar pada akhirnya membentuk sistem politik yang modern untuk Jepang itu, di mana Kaisar pada akhirnya membentuk sistem pemerintahan yang parlementer. Kekuasaan tidak di tangan Kaisar, tapi diserahkan kepada Perdana Menteri. Maka lahirlah Ito Hirobumi sebagai Perdana Menteri Jepang yang pertama. Nah, kemudian setelah modernisasi politik, Jepang melakukan modernisasi dalam dunia pendidikan. Jadi jelas pada saat itu Jepang mulai menyekolahkan masyarakatnya itu untuk bersekolah ke barat sana. Jadi tentu saja untuk mempelajari teknologi, melahirkan pemikiran-pemikiran dan seterusnya. Kemudian salah satu setidaknya dari orang hebat Jepang itu dia adalah Fukuzawa Yukichi. Jadi Fukuzawa Yukichi itu boleh dikatakan sebagai pemikir besar yang meletakkan sendi-sendi tentang perubahan Jepang memasuki era modern itu. Untuk mengingat jasa-jasanya, maka Fukuzawa Yukichi itu wajahnya itu terpampang di mata uang pecahan terbesar Jepang, yaitu 10.000 yen. Nah, itu gambar Fukuzawa Yukichi. Jadi dapat kita katakan bahwa dengan pendidikan itu, Jepang membenahi SDM mereka untuk belajar teknologi, untuk pemikiran dan seterusnya. Nah, orientasi mereka pada saat itu adalah ke Prancis dan Jerman. Nah, setelah tadi pendidikan, lalu apa yang dilakukan Jepang? Ada 2 poin lagi, yaitu modernisasi ekonomi dan juga modernisasi pertahanan. Apa langkah yang ditempuh? Dapat saya katakan dengan mudah bahwa langkah yang ditempuh Jepang itu adalah mereka segera mengadop atau menciptakan sistem ekonomi yang dalam bahasa saya dapat saya katakan sistem ekonomi pertahanan. Jelas slogan mereka pada saat itu disebut sebagai Fukoku Kyohei, yang artinya adalah militer kuat, negara maju. Nah, jadi mereka membangun kekuatan angkatan perang, dan semangat zaman pada saat itu pun memang semangat perang, ya, dengan kekuatan militer, ekonomi kita pun akan maju. Nah, itu Jepang. Tapi kalau kita lihat reformasi kita, semoga saya tidak salah baca, saya tidak melihat secara jelas apa sebenarnya target atau tujuan yang ingin dicapai dengan reformasi tersebut. Memang agenda reformasi itu jelas ada 6 poin kalau tidak salah, bahwa harus lakukan ini, dan ini. Tetapi secara logika, di dalam kita katakanlah mencapai tujuan, jangankan untuk sebuah negara, untuk sebuah perusahaan saja, dalam arti kata sesuatu yang kecil dibanding negara,
itu perusahaan kalau memang mau maju, harus ditetapkan dulu apa target yang ingin dicapai. Sudah jelas apa targetnya, maka apa saja agenda kerja yang akan kita lakukan. Jepang tadi jelas, saya ulangi sekali lagi bahwa tujuannya itu adalah menjadikan Jepang sejajar dengan bangsa-bangsa Barat. Lalu step-step yang dilakukan adalah 4 hal yang saya katakan tadi. Jadi saya melihat sebenarnya reformasi kita itu, ya semoga saya salah, lebih banyak didasari oleh katakanlah mungkin rasa bosan, tidak suka, dan bahkan mungkin kebencian terhadap Presiden Soeharto. Intinya di situ. Oke, kalau kita mau lengserkan Pak Harto, tetapi apakah yang ingin kita capai dengan pelengseran Pak Harto itu? Target tadi tidak menjadi jelas. Nah, dalam hal agenda reformasi, itu jelas ada 6 poin. Dikatakan pertama adalah adili Presiden Soeharto dan pengikutnya. Yang kedua adalah lakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45, terutama sekali dalam kaitan mungkin pembatasan masa jabatan presiden. Lalu apalagi? Lakukan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Kemudian hapuskan dui fungsi ABRI, lalu hapuskan KKN dan tegakkan supremasi hukum. Nah, lalu pertanyaan saya adalah, itu agenda tadi dibuat untuk tujuan apa gitu? Seharusnya tujuan atau target dibuat dahulu, kemudian kita menetapkan step-stepnya ini. Lalu 6 poin yang dibuat tadi sebenarnya dengan tujuan apa? Seandainya kita mengatakan walaupun secara agak meluas dan tidak amat terfokus, kalau kita mengatakan tujuan dari reformasi itu adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional kita, itu masih mending, itu tujuannya itu. Paling tidak itu bersifat terukur. Ya, kalau kita berbicara tentang kepentingan nasional atau national interest, itu jelas bahwa ada poin-poin national interest itu. Yang pertama itu adalah security, kemudian prosperity, dan terakhir adalah ideologi atau ideologi. Nah, kalau kita mengatakan tujuan reformasi kita itu adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional kita, itu bisa dijabarkan dengan mudah. Apa poin-poinnya? Oh, security. Kita ingin membangun kekuatan militer yang sanggup menjaga kedaulatan teritorial kita misalnya. Oh, itu jelas poinnya. Lalu tadi prosperity. Oh, kita menjadi negara yang GDP-nya sekian. Dengan itu kan kita bisa membuat inilah agenda-agendanya ini. Tapi tanpa dikatakan tadi, maka agenda tadi forward. Dengan katakanlah adili Pak Harto, lalu what do you want to get from this? Tapi alhamdulillah bahwa beberapa masa kemudian pemerintah kita itu pada akhirnya menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJN kalau saya nggak salah 2025-2045. Nah, sebelumnya itu pun juga telah ada juga RPJN sebelumnya. Dengan adanya RPJN itu jelas target yang ingin kita capai itu apa. Nah, tentu kita berterima kasih kepada Bappenas bahwa telah membuat RPJN itu. Nah, tetapi kalau hanya dibuat saja tanpa diberitahukan, itu tidak akan bergema apapun. Mengingat saat ini bahwa reformasi kita genap berusia seperempat abad pada bulan Mei tahun 2023 ini, maka saya rasa ini merupakan momentum bagi kita untuk katakanlah mencanangkan sekali lagi reformasi itu yang dapat kita katakan sebagai reformasi jilid 2 atau gelombang 2. Tentu banyak yang perlu dan harus kita lakukan. Saya ingin menyebutkan 2 poin saja, yaitu adalah masalah SDA atau sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, dalam konteks sumber daya alam, tentu kita harus berpikir tentang bagaimana sumber daya alam itu dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan kita. Nanti saya akan bercerita lebih jauh tentang ini, tapi saya ingin menyinggung satu lagi tentang sumber daya manusia. Di atas tadi saya sudah menyinggung bahwa Human Index kita sesuai dengan data dari OECD itu kita berada pada posisi 130 dari 199 negara. Ini posisi berat sekali. Kita harus melakukan pembenahan-pembenahan yang serius ya di dalam SDM ini sehingga kita seperti disebut juga sebelumnya dapat memiliki SDM yang handal
yang sanggup bersaing, yang dengan itu human resources tadi bisa menjadi human capital. Yang menarik lagi tentu adalah masalah sumber daya alam itu. Ya, saya sudah katakan tadi bagaimana ini dapat kita gunakan untuk kemaslahatan kita dalam tujuan kepentingan nasional kita. Tetapi kalau berbicara tentang ini, ya hal ini akan mengingatkan saya tentang apa yang pernah saya pikirkan sekitar 20 tahun yang lalu, yaitu tentang kemungkinan sumber daya alam itu kita gunakan sebagai alat untuk stabilisasi nilai rupiah kita. Dulu, menjelang terjadinya krisis bond dan disusul dengan reformasi itu, harga 1 US dollar itu kurang lebih senilai dengan 2.400 atau 2.200 rupiah. Sekitar itulah kisarnya. Nah, tetapi setelah munculnya krisis bond, itu tiba-tiba saja nilai rupiah itu amblas sampai ke harga 17.000 rupiah per 1 US dollar. Nah, kalau kita lihat dalam konteks GDP, ya, kita secara tiba-tiba saja menjadi miskin, ya sekitar 7 sampai 8 kali lipat. Hitung berapa GDP kita, ya rupiahnya amblas terhadap dolar, maka GDP kita pun juga amblas. Itu sebuah peristiwa yang luar biasa. Nah, tidak saja hanya rupiah, ya, mata uang itu sendiri, tetapi kegiatan industri kita pun juga hancur, berantakan, luluh lantak oleh katakanlah krisis bond yang pada akhirnya menimbulkan krisis multidimensi barangkali, termasuk krisis politik, industri, dan seterusnya. Nah, pada saat itu, ya menjelang krisis bond itu, kita telah disebut-sebut sebagai macan Asia baru atau calon macan Asia yang akan menyusul Jepang, Korea, dan seterusnya. Tetapi dengan krisis bond itu, ya macan Asia itu tiba-tiba saja berubah menjadi macan ompong yang berkubang di dalam kenistaan. Konkretnya bagaimana? Nah, konkretnya itu adalah industri pesawat terbang kita, yaitu industri pesawat terbang IPTN pada saat itu, yang saat ini bernama PT DI atau Dirgantara Indonesia. Jadi ketika kita akan menjadi pasien IMF demi penyelamatan negara kita pada saat itu, khususnya di bidang ekonomi, IMF mendiktekan beberapa syarat. Salah satunya itu adalah bahwa pemerintah Presiden Soeharto saat itu dilarang, ya, tidak diperbolehkan untuk mengucurkan dana ke IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Nah, ini hal yang luar biasa, karena IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia itu merupakan sebuah industri yang amat prestisius, ya. Jati diri bangsa kita terangkat dengan itu. Nah, tetapi tiba-tiba itu luluh lantak, hancur berantakan. Yang lebih mengenaskan lagi, pada saat itu sebenarnya Pak Habibie, sejauh yang saya baca, telah berhasil melakukan uji terbang pesawat Gatot Kaca dari Bandung ke Jakarta. Nah, tinggal 1 atau 2 langkah lagi, kita akan segera mendapat semacam lisensi atau lulus uji dari badan internasional, yang dengan itu kita akan menjadi negara yang sanggup memproduksi pesawat terbang secara mandiri. Tapi akibatnya apa? Semuanya habis berantakan. Nah, kembali ke masalah ini, jelaslah bahwa bagaimana stabilitas moneter itu amat diperlukan. Kita sebagai bangsa terhina, mungkin kita lihat di majalah Time pada saat itu, ya bagaimana Michel Camdessus kalau nggak salah dari IMF berpeluk tangan di depan Soeharto, yang boleh dikatakan isyarat dari foto itu mengatakan bahwa Soeharto takluk kepada IMF. Ya, jadi kalau berbicara tentang latar belakang munculnya pemikiran saya tentang kemungkinan paging rupiah dengan sumber daya alam kita, itu triggernya itu adalah kisah Nixon Shock. Kita tahu bahwa sekitar tahun 70-an, Amerika melepaskan ikatan dolar terhadap emas. Nah, jadi dikatakan sebagai Nixon Shock, betul-betul membawa shock bagi dunia. Karena kalau dulu semua mata uang di dunia ini boleh dikatakan ada jangkarnya, yaitu emas. Sejak itu, emas tidak lagi menjadi jangkar, dan bahkan Amerika tidak memiliki jangkar apapun. Belakangan saya baca buku pada saat saya masih di Jepang saat itu, belum pulang ke Indonesia, saya menemukan bahwa sesungguhnya Amerika
atau Nixon pun juga punya jangkar untuk menstabilkan nilai tukar dolar mereka. Nah, jangkarnya itu adalah minyak. Dan yang memegang posisi kunci di sini adalah Saudi Arabia. Saya menemukan tulisan di Jepang sana, dalam salah satu literatur berbahasa Jepang, dikatakan bahwa menjelang pengumuman lepasnya ikatan dolar terhadap emas, yang notabene dapat kita katakan juga sebagai berakhirnya Bretton Woods System, Nixon ternyata ketemu dengan Raja Saudi Arabia saat itu. Intinya sederhana, Nixon mengatakan bahwa minta bantuan kepada Saudi Arabia bahwa dalam menjual minyak hanya jual kepada pembeli yang menggunakan uang dolar. Nah, pada saat itu Saudi Arabia menjadi pemasok minyak yang amat besar, sehingga dengan dijangkarkan tadi bahwa beli minyak itu harus pakai dolar, Amerika merasa aman. Betul saja, setelah pengumuman Nixon yang dikatakan Nixon Shock tadi, mulai ada gerakan di dunia ini untuk membuang dolar itu. Karena mereka takut punya cadangan mata uang dalam dolar, dengan lepasnya ikatan terhadap emas, ini dolar bisa terjun bebas. Bagaimana cadangan dipisah kami? Nah, mungkin Nixon di dalam hatinya, dia ketawa-ketawa saja. Buang aja dolar. Kalau kamu buang dolar, kamu tidak akan dapat membeli minyak dari Saudi Arabia itu. Nah, dari keadaan itulah saya terpikir bahwa sebuah mata uang yang stabil jelas harus ada jangkarnya. Kalau tadi dipegingkan dengan emas, walaupun Amerika mengatakan tidak, dia pegging kok dengan minyak, minimal pada menjelang Nixon Shock itu. Nah, dari situlah maka saya berpikir bahwa sebenarnya amat ideal bagi kita dalam menstabilkan nilai rupiah itu apabila kita mempegingkan rupiah itu dengan sumber daya alam kita. 20 tahun yang lalu, saya berpikir untuk pegging rupiah dengan LNG dan LPG. Tapi sekarang, setelah 20 tahun kemudian, saya rasa ideal apabila kita melakukan pegging terhadap nikel. Tentu ada sejumlah alasan, yaitu nikel itu adalah komoditas yang diperlukan oleh dunia pada saat ini, baik dengan tujuan untuk membuat besi baja maupun juga untuk energi, yaitu baterai. Yang kedua, kita merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Deposit nikel kita itu mencapai 23% dari cadangan nikel dunia. Nah, lalu mungkin ada muncul pertanyaan, tapi apa liquid, Pak Yusron, itu nikel? Jawab saya, jelas nikel itu liquid. Kita bisa melihat dari bursa saham, misalnya, bagaimana fluktuasi harga nikel itu, ya sebagaimana halnya saham pada umumnya, orang kapan saja bisa membeli dan menjual saham itu. Dengan begitu saya mengatakan, nikel itu liquid, sehingga pantas kita melakukan pegging terhadap nikel tersebut. Tentu saja bahwa pegging itu harus kita lakukan juga diimbangi dengan upaya-upaya yang bersifat politis. Kita tidak mungkin tiba-tiba ingin mempeggingkan rupiah dengan LNG tanpa ada dukungan dari negara manapun. Lobby politik harus dilakukan ke Amerika, barangkali ke Jepang, Prancis, Jerman, bahkan mungkin juga ke China. Nah, dengan ada dukungan politik itu, kita dapat mempeggingkan itu dengan cara yang lebih aman. Ya, tentu saja dalam lobby politik itu, barangkali juga mereka meminta imbalan dan seterusnya. Tadi saya sudah mengatakan tentang dengan pegging itu kita dapat menetapkan nilai rupiah itu ke angka berapa saja yang kita mau. Nah, detailnya bagaimana? Saya punya persamaan matematis yang terlihatnya relatif sederhana, yaitu dengan logika bahwa jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Dengan persamaan ini, kita dapat menetapkan nilai tukar rupiah kita ke angka yang kita maui. Harga nikel saat ini berada pada kisaran sekitar 27.000 US dollar per ton. Tapi untuk memudahkan memahami logika ini, kita hitung saja nikelnya itu jangan dalam bentuk sekian ton, tapi kita hitung dalam kilo saja. Kita akan menemukan tadi kalau jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Kalau kita masukkan ini dengan nikel dan rupiah dan dolar, maka akan jelas bahwa sekiranya 1 US dollar itu sama dengan 1 kilo nikel, dan 1 kilo nikel itu sama dengan 1 rupiah, maka jelas bahwa 1 US dollar itu akan sama dengan 1 rupiah. Oh, Pak Yusron, ini kalau 1 dolar 1 rupiah,
repot juga kita. Kita maunya $1 5.000 lah atau 10.000, ya itu kan tinggal merubah persamaan tadi, merubah angka dalam persamaan itu. Dan kita dapat melaksanakan ini dengan menggunakan logika dasar yang sama itu. Dengan paging di atas itu ada banyak keuntungan yang dapat kita lakukan. Pertama, tentu saja nilai rupiah kita stabil. Tapi tentu dengan catatan bahwa harga nikel atau jangkar ya, atau sumber daya alam yang kita jadikan jangkar itu, kita tetap jaga harganya. Jadi jangan diobral nikel ke luar negeri semau-maunya, yang akan mengakibatkan nikel itu jatuh. Dan kalau harga nikel jatuh, rupiahnya kan ikut terseret. Nah, sejauh kita dapat menjaga itu, maka stabilitas rupiah akan dapat terjaga. Tapi ada yang lebih penting lagi daripada itu, yaitu melalui logika tadi, rupiah itu juga akan dapat menjadi sebagai mata uang dunia. Kemudian di DPR pun, dulu saya pernah 6 bulan di Komisi 11, saya paparkan ide ini, kawan-kawan di DPR mendengar itu, dan selain itu adalah bahwa pemikiran ini pernah dipresentasikan di BI, Bank Indonesia, pada masa itu, pada sekitar tahun 2004 atau 2005, lalu dipiuti Gubernur BI, kalau saya tidak salah adalah Pak Bunbunan Hutapea, yang jika saya juga tidak salah sempat hadir pada saat saya presentasi tersebut. Nah, kemudian juga saya pernah sampaikan ke justru Perdana Menteri Jepang, Pak Aso Taro, yang secara pribadi saya kenal dekat. Wah, Pak Aso Taro gembira sekali dan mengatakan Jepang mendukung. Nah, saya sudah mengatakan bahwa rupiah dapat menjadi mata uang dunia. Apa betul, Pak Iswan? Saya katakan betul. Logikanya begini, kita bisa berdagang dengan negara manapun, ya, dengan EU, dengan Amerika, dengan China, dengan sesama Asia Tenggara, itu dengan menggunakan mata uang rupiah. Loh, negara partner dagang kita, atau juga negara yang menyimpan rupiah sebagai cadangan mata uang asingnya atau cadangan devisanya, bukannya dia akan takut, Pak Iswan, kalau rupiah nanti amblas? Oh, enggak bakal amblas. Kalau seandainya terjadi sesuatu dalam ekonomi kita bisa mengatakan kepada negara-negara yang memiliki rupiah itu tadi, tidak usah takut terhadap rupiah. Bahwa kalau kamu punya 1 rupiah dan ekonomi kami sedang sulit, silakan kembalikan rupiah itu, kau mendapat hak ya atas 1 kilogram nikel yang ada di bumi kita. Nah, tentu ya tadi masalah berapa besarnya nikel itu, kita harus memanggil juru taksir, ya, appraisal, dilakukan penaksiran berapa metrik ton atau juta ton jumlah nikel kita. Nanti kita bisa konversi tadi dengan berapa nilai nikel itu per tonnya, sehingga kita tahu berapa sebenarnya aset kita. Iya, mimpi saya sederhana saja, bahwa ke depan nanti saya dapat bepergian kemana saja ke luar negeri, cukup dengan mengantongi rupiah. Nah, pada masa sekarang, paling rupiah itu hanya bisa laku ditukar di Malaysia, di Singapura, mungkin di Thailand. Nah, tetapi apabila rupiah dapat menjadi mata uang dunia, maka kita tidak perlu lagi pusing-pusing harus melakukan penukaran uang, tidak perlu lagi pusing tentang rate rupiah itu, dan tentu saja dengan mengantongi rupiah yang laku di mana-mana itu, sebagai bangsa Indonesia, saya boleh katakan kalau boleh menepuk dada, saya ingin menepuk dada. Nih rupiah kami. Saya rasa itu mimpi saya.